Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bangun ruang, yaitu kerucut. Nah, bangun ruang kerucut ini mungkin teman-teman sudah sering kali melihat benda-benda bangun ruang yang bentuknya seperti kerucut. Seperti korn, lalu pembatas jalan juga yang berbentuk kerucut. Terus ada juga topi ulang tahun dan masih banyak yang lainnya. Di sini kita akan belajar sedikit tentang ciri-ciri dari kerucut. Oke, teman-teman mungkin sudah tahu apa saja ciri-cirinya. Coba perhatikan gambar berikut ini, yang di sini. Yang pertama apa coba teman-teman? Oke, ya teman-teman masih bingung, di sini saya akan jelaskan sedikit ciri-cirinya. Yang pertama yaitu memiliki dua sisi. Nah, untuk sisinya, yang pertama di sini dengan tulis huruf A. Yang pertama adalah sisi alas, dimana sisi alasnya itu yang bawah ya teman-teman. Sisi alas berbentuk bentuknya apa coba? Bentuknya lingkaran. Oke. Terus yang kedua sisinya apa coba? Yang kedua itu yang bagian atas yang runcing kayak gitu. Itu namanya sisi lengkung. Sisi lengkung atau sisi selimut. Nah, di sini selimutnya yaitu adalah selimut kerucut teman-teman. Nah, lihat, jadi semakin ke atas sisinya itu semakin runcing. Seperti halnya dengan topi ulang tahun. Oke, yang kedua teman-teman yaitu memiliki apa coba? Memiliki satu rusuk apa? Rusuk lengkung. Di mana rusuk lengkungnya itu terdapat pada bagian bawah ya teman-teman, yang berbentuk lingkaran. Nah, berbentuk lingkaran itu namanya rusuk lengkung. Di mana rusuk lengkung itu berpotongan dengan selimut dari kerucut itu sendiri. Oke. Nah, jika teman-teman bingung, rusuk lengkung itu ya lingkaran ini. Nah, ini namanya rusuk lengkungnya. Oke. Terus dan yang selanjutnya yaitu coba sudah rusuk lengkung, apakah kerucut memiliki titik sudut? Iya, betul, titik sudutnya di sini. Nah, jadi memiliki satu titik sudut atau satu titik puncak. Kenapa tidak titik sudut? Nah, titik sudut juga sama sebenarnya teman-teman. Cuman karena di sini kalau kerucut itu paling atas, jadi disebutnya titik puncak. Jadi tidak ada yang salah jika kerucut itu disebutnya memiliki titik sudut ataupun titik puncak. Oke, ya teman-teman ya. Kerucut itu merupakan segi banyak ya teman-teman, yang sangat banyak sehingga lama-kelamaan bentuknya seperti ini, jadi seperti lingkaran kayak gitu, segi banyak kerucut juga. Oke, bisa dimengerti teman-teman? Jika teman-teman sudah tahu ciri-cirinya atau sudah paham tentang ciri-cirinya, maka teman-teman bisa like videonya dan komen di kolom komentar.
Oke, teman-teman, di sini kita akan belajar untuk mencari volume kerucut. Dimana teman-teman harus tahu di kerucut juga itu alasnya kan berbentuk lingkaran. Jadi ada yang namanya jari-jari dan adanya yang namanya diameter, teman-teman ya. Nah, misalkan seperti ini, karena kita akan mencari volume dari kerucut. Nah, di sini yang harus teman-teman hafalkan yaitu rumusnya, yaitu volume kerucut atau FK, yaitu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Nah, itu luas alasnya yang mana? Nah, luas alas itu ya itu lingkaran. Jadi kita gunakannya ini aja, sama dengan 1/3 dikali V R kuadrat dikali tinggi. Nah, maka yang kita gunakan rumusnya itu yang ini. Sama saja yang ini ya. Jadi VR kuadrat itu adalah luas dari lingkaran itu sendiri ya, teman-teman. Oke. Jika teman-teman sudah tulis rumusnya dan sudah paham tentang konsepnya, maka berikut ini adalah contohnya. Oke. Misalkan di sini yang menulis diketahui jari-jarinya. Nah, kalau misalnya sampai sini itu adalah jari-jari. Itu adalah berapa ya, teman-teman? 7. Misalkan jari-jarinya adalah 7 cm. Nah, dari samping ke titik pusat itu jari-jari. Kalau dari ujung sini sampai ujung sini namanya diameter. Terus ada yang namanya di sini, nah yang tanda merah ini, nah ini adalah tinggi. Tinggi atau jarak dari alas sampai ke titik puncak itu namanya tinggi ya. Tingginya adalah 10 cm. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, di sini karena kita sudah mengetahui yang namanya jari-jari dan yang namanya tingginya, berarti kita langsung saja mengerjakannya. Nah, karena di sini ada V, berarti yang harus V yang kita gunakan itu berapa? 22/7 atau 3,14. Karena jari-jarinya itu adalah 7 dan merupakan kelipatan dari 7, maka yang kita gunakan adalah 22/7. Oke, berarti rumusnya kita tulis dulu. Volume kerucut, maaf, FK atau volume kerucut sama dengan 1/3 dikali V dikali R kuadrat dikali tinggi. Oke, untuk R kuadrat kita bisa jabarkan jadi 1/3 dikali V dikali R dikali tinggi, gitu ya. Maka itu terserah dari teman-teman mau gunakan yang ini maupun yang ini, tapi kita coba yang ini saja ya biar lebih mudah. Terus dulu kali R berarti dikali R dikali tinggi, gitu ya, biar agak jelas. Nanti volume kerucutnya sama dengan 1/3. Tadi V nya berapa? 22/7. Jari-jarinya kali 7 dikali 7 dikali tingginya itu adalah 10. Nah, setelah ini teman-teman tinggal coret saja jika ada yang bisa teman-teman coret, gitu ya. Nah, di sini ternyata ada 7, kita coret dulu jadi 1, gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman kalikan dulu yang bisa dikalikan. Oke. Nah, dari sini saya sarankan untuk 1/3-nya, pecahan 1/3 teman-teman tulis saja dulu, gitu ya, biar tidak pusing. Setelah itu teman-teman tinggal kalikan saja yang ini nih. Nah, gitu ya. Nanti 22 dikali 1 22. Nah, lalu 7 kali 10 70. 70 dikali 22 berapa coba? Berarti berapa? 1540. Nah, setelah itu teman-teman tinggal dikalikan saja. 1 kali 1540 nanti dibagi 3. Jadi volume kerucutnya itu berapa? Nah, oke, teman-teman bisa kotret bareng-bareng. Jadi berapa coba ya teman-teman ya? Coba, ada yang tahu?
Nah, di sini mungkin jawabannya bisa koma ya teman-teman. Ada di belakang koma. Kita ambilnya satu angka saja di belakang koma. Jadi jawabannya adalah 513,3. Satuannya karena cm adalah cm pangkat 3. Oke. Jadi nanti 22 dikali 1 kali 7 kali 10. Seperti itu ya. Nah, teman-teman bisa coba berlatih untuk mencari volume kerucut itu sendiri ya teman-teman ya, mau dengan 3,14 ataupun 22/7. Oke, teman-teman jika sudah mengerti tentang konsepnya, teman-teman bisa like videonya dan komen di kolom komentar. Dan jika teman-teman masih belum mengerti, teman-teman bisa tonton lagi dari awal serta komen di kolom komentar apa-apa yang kurangnya. Oke, di sini saya akan mencoba dengan V-nya itu 3,14. Oleh karena itu, coba perhatikan baik-baik ya teman-teman. Nah, di sini ada sebuah contoh di mana jari-jarinya yang kita miliki itu adalah 5 cm dan tingginya itu adalah 10 cm. Karena kita akan mencari volumenya, berarti seperti tadi ya teman-teman, kita tulis dulu berarti volume kerucut atau FK, atau teman-teman kaknya bisa tulis kerucut sama dengan 1/3 dikali V dikali R kuadrat itu kan R kali R ya, dikali tinggi gitu ya. Seperti itu. Setelah itu teman-teman tinggal volume kerucut. Untuk V-nya kita gunakan 20/27 atau 3,14. Karena 5 itu bukan merupakan kelipatan dari 7, berarti yang kita gunakan adalah 3,14. Berarti tulis dulu 1/3 dikali V-nya adalah 3,14 dikali jari-jarinya 5 dikali 5 dikali 10 gitu ya. Oke. Nah, dikali ya. Nah, saya kali saja. Nah, setelah itu teman-teman, seperti tadi saya sarankan, coba teman-teman kalau 3,14 boleh kalikan dulu 5 kali 5 kali 10 lalu 3,14, mangga. Nah, di sini saya akan sedikit-sedikit saja mengalikannya. Jadi teman-teman bisa tulis dulu 1/3 dikali 3,14 dikali 5 kali 5 25 kali 10 berarti 250. Nah, setelah itu teman-teman tinggal kalikan saja 3,14 dikali 250 berapa ya? Berapa? Ada yang tahu teman-teman? Dikalikan dulu yang ini. Volume kerucut sama 1/3 dikali 785. Nah, setelah itu teman-teman tinggal kalikan saja. Nah, berarti volume kerucut 1 dikali 80 785 berapa? Setelah itu dibagi 3. Nah, tinggal dibagi 3 ya teman-teman. Dibagi 3 berapa ya? Oke, jawabannya adalah 261,6. Oke, satuannya cm pangkat volume 3. Oke. Nah, untuk volume kerucut biasanya itu ada angka di belakang komanya juga. Jadi teman-teman diusahakan untuk bisa menguasai namanya pembagian bersusun. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman ya. Saya rasa teman-teman sudah paham. Oke, bisa dipahami teman-teman. Nah, di sini nanti akan ada beberapa soal yang harus teman-teman coba kerjakan. Kita berlatih bareng-bareng saja, gitu ya teman-teman ya. Jika teman-teman sudah tahu jawaban soal tersebut, maka teman-teman bisa komen saja dan tuliskan jawabannya. Oke? Oke teman-teman, di sini sudah ada 3 soal, dimana teman-teman harus cari adalah volume kerucut jika diketahui. Oke, yang pertama yaitu jari-jarinya itu 7, berarti V yang harus kita gunakan itu berapa kalau jari-jari 7 atau kelipatan dari 7. Nah, yang kedua adalah yang pertama itu jari-jari 7 dan tingginya 5. Yang kedua jari-jarinya itu 15 dan tingginya 10. Dan yang ketiga adalah diameternya 14 dan tingginya 20. Oke. Jika diketahui diameter, maka jari-jarinya berapa coba?
Nah, tinggal teman-teman bagi 2 saja diameternya. Nanti jari-jarinya itu lihat apakah merupakan kelipatan dari 7 atau bisa dibagi 7 atau juga tidak. Jika merupakan kelipatan dari 7 atau bisa dibagi 7, maka V yang harus kita gunakan adalah 22/7. Sedangkan jika bukan merupakan dari kelipatan 7, maka V yang kita gunakan adalah 3,14. Oke? Jika teman-teman sudah tahu, teman-teman bisa tulis jawabannya di kolom komentar juga. Kita sharing saja. Gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada banyak sekali kekurangan dalam penyampaiannya serta keterbatasan medianya. Jika ada teman-teman yang lebih bisa, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Oke, mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.